Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pecinta toksikologi klinik. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Pastinya sehat ya, mudah-mudahan selalu sehat. Tetap jaga imun tubuh, kesehatan, jangan lupa banyak istirahat, asupan makanan bergizi, dan jangan lupa bahagia. Oke, ya, baik. Pagi ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang toksikologi logam berat. Ya, jadi di buku toksikologi klinik itu kita membahas tentang Pb, merkuri, arsen, ya, dan nanti juga ada pembahasan khusus tentang sianida. Nah, yang hari ini akan Ibu bahas yaitu logam-logam berat yang tadi sudah disampaikan. Ya, oke, kita lihat saja materinya sekarang. Nah, baiklah. Nah, jadi penjelasan tentang toksikologi logam berat ini kita melihat bahwa sering kita mengenal istilah logam berat, gitu ya. Nah, bahwa logam berat itu didefinisikan sebagai unsur-unsur kimia yang mempunyai bobot jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Dan juga dapat disebabkan karena sifat toksiknya yang salah satu di antaranya dapat menyebabkan kanker. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, toksisitas logam berat ini di sini disampaikan bahwa logam berat ini dia sangat bersifat toksik, ya kan? Karena berikatan sebagai ligan dengan struktur biologis tubuh, yaitu misalkan dengan enzim, ya, kemudian dengan Hb atau protein penting lainnya. Nah, kemudian afinitasnya biasanya kuat. Jadi kecenderungan untuk menarik, kecenderungan untuk menerima pasangan elektron lainnya ya. Jadi afinitasnya itu bersifat kuat. Kemudian dia juga masing-masing logam memiliki sensitivitas target. Nah, kemudian toksikologi outcomes-nya sangat dipengaruhi oleh dosis. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi dosisnya itu beragam-ragam dan biasanya efeknya yang ditimbulkan itu juga tergantung dosisnya. Nah, ini biasanya common toxic mechanism and site of action. Ini artinya biasanya mekanisme toksis secara umum dan aksinya itu biasanya bisa menyerang ginjal, ya, nervous system, ya, sistem saraf, kemudian endokrin dan reproduktif, ya, kemudian sistem pernafasan, atau karsinogenik, atau subcellular organelles, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu hati-hati sekali ya kalau kita berinteraksi dengan logam berat. Nah, ini kita lihat lagi ini ya. Jadi penanganan keracunan akibat logam berat ini bagaimana? Ada yang disebut dengan supportive terapi atau penggunaan antidot. Ini pernah Ibu sampaikan ya waktu itu ya, penggunaan antidot ini ya. Ataupun juga dengan terapi maintenance ya, jadi pengobatan terapi ya. Nah, ataupun ini bisa menggunakan penggunaan kelat. Kelat itu kan senyawa pengkompleks. Kenapa dipakai senyawa pengkompleks? Karena umumnya logam itu bisa berikatan secara kompleks. Nah, siapa itu? Pengkompleks itu adalah EDTA. Jadi, Anda perlu hati-hati kalau di dalam pemeriksaan pasien, misalnya mau meriksa PB dalam darah. Nah, kita tidak boleh menggunakan pengawet yang mengandung EDTA. Kenapa? Karena EDTA ini adalah merupakan suatu ligan, jadi dia itu nanti akan membentuk senyawa kompleks dengan PB tadi. Akibatnya PB-nya menjadi terkomplekskan dan
justru di dalam darah menjadi tidak teridentifikasi. Jadi oleh sebab itu pada saat nanti pemeriksaan sampel darah yang mengandung Pb atau logam-logam berat lainnya, harap diperhatikan penggunaan bahan pengawetnya. Ya, nah kemudian apakah nanti Pb itu misalkan dalam darah itu langsung diperiksa? Nah, tentu tidak ya. Jadi kita harus melakukan dulu tahap praanalitik, di mana praanalitik ini adalah preparasi sampel. Jadi darah itu nanti kita destruksi dulu. Kita pecahkan dulu komponen karbon, hidrogen ya yang terdapat pada senyawa organik yang ada komponen darah tadi. Kemudian logamnya itu residunya itu nanti akan terdapat logam Pb yang kemudian nanti dilarutkan dalam asam atau dalam pelarut lain dalam air misalnya. Kemudian nanti tinggal diukur menggunakan alat AAS ya, absorption atomic spectrophotometry. Jadi spektrofotometri serapan atom. Nah, apakah bisa menggunakan spektro? Nah, bisa, asal pada prinsipnya adalah senyawa-senyawa logam tadi harus kita buat menjadi suatu senyawa yang berwarna untuk bisa diukur menggunakan spektrofotometri UV vis. Kalau merkuri bisa nggak, Bu? Nah, kalau merkuri itu tidak bisa karena dia sifatnya sangat beracun sehingga pemeriksaannya menggunakan AAS yang ditandem dengan alat tersendiri supaya uapnya tidak terhirup. Nah, begitu ya. Jadi, penggunaan senyawa-senyawa logam berat ini kalau untuk analisisnya di dalam suatu pasien itu pemeriksaannya harap memenuhi protokol keselamatan laboratorium karena sifatnya sangat toksik sehingga preparasi pemeriksaannya itu juga harus diperhatikan. Nah, senyawa kelat ini kan tadi yang bisa membentuk senyawa kompleks. Jadi itu tadi yang Ibu sampaikan bahwa logam tadi bisa membentuk senyawa kompleks dengan ligan. Nah, kalau kita keracunan logam berat, maka pengobatannya itu adalah dengan cara penambahan senyawa kelator. Gitu ya, yang sering digunakan adalah dimekaprol karena mengandung CA-EDTA. Nanti EDTA-nya ini yang akan membentuk kompleks dengan logam tadi. Nah, sehingga kalau dia sudah membentuk logam, itu kan relatif stabil. Jadi larut dalam air dan mudah diekskresi. Seperti itu untuk pengobatannya. Ya. Nah, ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi kalau suatu logam tadi akan diikat oleh senyawa kelat ya dalam rangka treatment untuk pengobatan keracunan misalnya, tetapi persyaratan senyawa kelatnya itu adalah harus memiliki afinitas high affinity to metal dan organ. Jadi artinya dia itu harus lebih cenderung berikatan dengan logam daripada dengan organ tubuh. Ya. Kemudian high water solubility. Jadi dia harus memiliki kelarutan yang tinggi di dalam air. Ya. Kemudian kemampuannya untuk dapat masuk ke dalam jaringan dari suatu logam tadi. Jadi misalnya logam tadi terdapat dalam suatu jaringan tisu dalam tubuh, maka si agen pengkelat tadi harus bisa masuk supaya bisa berikatan dengan logam. Nah, kemudian resistant from metabolism degradation artinya dia harus stabil dan tidak mudah rusak atau relatif resist itu artinya tahan terhadap proses pemecahan degradasi metabolisme yang dalam tubuh. Jadi kalau misalkan kebayangkan kalau dia cepat rusak ya berarti dia tidak akan berfungsi untuk menarik logam ya. Kemudian dia sifatnya harus stabil, non-toksik ya, karena kita ini kan untuk pengobatan, jadi kita harus menggunakan zat yang non-toksik. Nah, kemudian readily to excreted, kemudian low affinity to calcium, jadi artinya kenapa memiliki afinitas yang rendah terhadap kalsium? Karena jadi agen pengkelat ini, pengkompleks ini tidak boleh berikatan dengan kalsium. Karena kalsium ini kan dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau misalkan dia akan berikatan dengan kalsium, kebayang dong kalsium di dalam tubuh kita akan banyak terserap. Sementara kalsium itu keberadaannya sangat diperlukan bagi tubuh.
dan kemudian being absorbed by oral administration. Jadi dia bisa terserap gitu, diserap oleh baik secara oral, penggunaan secara oral ya. Nah, jadi tidak perlu diinjeksi penambahan agen kelat kalau kita misalkan terpapar logam dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, ini saya jelaskan di sini mekanismenya secara sedikit saja karena memang untuk PLM ini tidak perlu harus secara detail, hanya Ibu menyampaikan bahwa bagaimana sih sebenarnya mekanismenya. Jadi, kalau ini reagen pengkompleknya tadi ya, kelat tadi, kalsium EDTA. Nah, dia itu misalkan bereaksi dengan apa namanya, suatu logam ya. Kemudian nanti dia akan ini juga sama ya, di Mercapro itu kan tadi EDTA juga. Nah, kemudian nanti dia akan bereaksi dengan senyawa logam tadi. Nah, ini. Kenapa? Karena dia terjadi ikatan di sini. Ikatan kovalen namanya. Nah, sehingga membentuk kompleks baru. Setelah membentuk kompleks baru, dia akan cenderung mudah larut dalam air dan bisa diekskresikan keluar tubuh. Nah, sekarang ini adalah beberapa contoh agen kelating. Jadi agen pengkompleks ini artinya pengobatan yang relatif cukup aman digunakan dan biasa dilakukan kalau kita terpapar oleh suatu logam. Ya, contohnya kalau terpapar logam kobalt, ya koper, besi, timbal, ya mangan, nikel, zinc dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh reagen pengkelatnya. Penisia apa namanya, Sukimer dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang ini adalah arsen. Nah, ini arsen juga termasuk zat yang sangat-sangat toksik ya. Jadi apa namanya, dia itu tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian bentuknya itu ada arsen trioksida, arsen pentaoksida, arsenat, dan gas arsin. Nah, kalau arsenat ini relatif kurang toksik dibandingkan dengan arsenik. Yang sangat toksik adalah arsin ini. Ya. Jadi intoksikasinya dapat bersifat akut maupun kronis. Arsen ini biasanya juga dijumpai pada racun tikus. Jadi kalian kita harus betul-betul hati-hati sekali kalau sudah ceritanya mau membunuh tikus tapi tangannya tidak dicuci karena ingat itu adalah banyak mengandung banyak mengandung arsen. Nah, gejala toksisitasnya itu ada akut ya. Jadi biasanya kalau pertama itu rasa sakit perut ya. Kemudian pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi yang akan mengakibatkan terbentuknya vesikel. Jadi seperti lepuh gitu ya kulitnya. Dan kemudian pada lapisan submukosa lambung dan usus itu maka akan terbentuk seperti lapisan yang lepuh gitu ya. Nah, gas arsen ini dia akan mengalami hemolisis. Jadi hemolisis ya kita dalam waktu 3-4 jam kalau kita terpapar pada konsentrasi arsen yang tinggi. Dan nekrosis tubulus ginjal akut sehingga terjadi kegagalan ginjal. Nah, ini makanya harus diperhatikan betul apa namanya toksisitas arsen. Nah, kalau yang akut itu juga terlihat jelas sekali. Jadi ada alopecia. Jadi kalau soal uji kom ini biasanya seorang pasien misalkan terpapar arsen dan mengalami alopecia, kemudian apa namanya kelumpuhan anggota gerak, persendian lumpuh dan daya refleks menurun itu pasti jawabannya terpapar gas arsen ya. Karena ada kata kuncinya alopecia tadi. Nah, baik. Sekarang kalau kronis, nah kronis itu gimana yang ditimbulkan? Jadi kalau kronis ini jadi dalam waktu 2-8 minggu. Tadi kalau akut itu kan 3-4 jam sudah hemolisis ya. Nah, kemudian kalau kronis itu 2-8 minggu sejak penderita terpapar. Jadi gejala yang terlihat itu kelainan pada kuku dan kulit, ya, hiperpigmentasi. Kemudian terjadi dermatitis, kelupas kulit, ya seperti melepuh kan tadi ya. Warnanya putih pada persambungan kulit dan kuku. Atau mungkin juga bisa sampai terjadi kanker, ya, CA pada kulit, paru, hati, kantung kencing, ginjal, dan kolon. Ya. Nah, ini kita pernah dengar pada waktu itu ada
apa namanya, tokoh Komnas HAM Munir ya, dia itu meninggal di pesawat karena keracunan arsen. Jadi ini sangat berbahaya ya. Nah, jadi sumber pemaparan arsen ini bisa dari lingkungan ya, misalnya dari air, tanah, kemudian dari ikan ya yang terpapar oleh arsen di dalam lingkungan perairannya. Kemudian bisa juga dari industri logam ya, pembuatan gelas ya, kemudian pigment production, manufacturing of nursical chemical. Jadi pada pabrik bahan kimia itu biasanya juga banyak mengandung arsen. Atau household ya, industri perabotan rumah sehari-hari gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa yang biasanya mengandung arsen. Nah, ini hanya dilihat dari mekanisme toksisitasnya saja, bagaimana suatu arsen itu menimbulkan efek terhadap sistem enzim di dalam sitoplasma ya. Ini sekarang kita lihat saja yang ini. Nah, kalau mekanisme yang secara langsung itu bisa menyebabkan nekrosis kematian jaringan pada lambung. Ya, jadi saluran pencernaan, kerusakan pembuluh darah, perubahan degenerasi pada hati dan ginjal. Jadi tolong diperhatikan betul-betul bahwa ini efeknya yang sangat berbahaya. Nah, jadi kalau karakter arsen ini dia pada konsentrasi kecil tidak akan melihatkan gejala. Jadi asimptomatis kalau pada dosis yang kecil. Tetapi kalau pada dosis yang besar, dia bisa menimbulkan kematian yang cepat. Nah, ini diperhatikan oleh Anda bahwa lethal dose 15 arsenik itu 70 sampai 120 mg. Jadi kalau misalnya lethal dose 50 itu kan adalah dosis yang dapat menimbulkan 50% kematian pada hewan percobaan. Jadi kalau misalnya dia dosis akutnya saja 5 sampai 50 mg. Kalau lethal dose-nya di atas 50 atau 70 sampai 120 itu sudah bisa menimbulkan kematian. 70 mg itu kan sangat sedikit sekali. Jadi kebayang sama Anda, kalau suatu zat yang memiliki lethal dose kecil, itu artinya bukan tidak beracun, tapi sudah sangat beracun sekali karena dengan konsentrasi yang kecil saja bisa menimbulkan kematian. Ya. Nah, kemudian ini karakter keracunannya itu dia ada akut, ada kronik, dan ada secara langsung. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa beberapa gejalanya diantaranya kulit melepuh, gitu ya, bahkan bisa menyebabkan collapse circulation yang didahului dengan gastrointestinal. Jadi kematiannya ini sangat-sangat cepat sekali. Ya. Nah, bagaimana penanganannya? Tentu saja ada terapi suportif, ya. Jadi untuk symptomatic treatment untuk yang bergejala. Kemudian gastrik dekontaminasi, jadi untuk penghilangan penurunan kadar konsentrasi dengan cara melakukan dekontaminasi ya gastrik. Kemudian pemberian antidot. Jadi antidot itu yang diberikan tadi adalah berupa senyawa pengkompleks. Ya. Biasanya itu ditambahkan CA-EDTA. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan ini. Jadi ada tokoh di Indonesia ini Munir, mungkin Anda belum lahir kali ya, tapi ini sempat beken ini kasusnya. Dan juga Napoleon Bonaparte. Jadi dia itu juga meninggal karena keracunan arsen. Ya. Nah, kita lihat kalau kematian Munir itu faktanya tahun 2004 itu di dalam darahnya Munir ini ditemukan zat berupa arsen. Ya, ada paracetamol, metoclopramid, diazepam, asam mefenamat. Nah, di dalam lambungnya ini dia mendapatkan dosis arsen yang cukup fatal. Ya. Ini ada diazepam dan asam mefenamat, mungkin yang bersangkutan pada saat itu sedang kurang sehat sehingga ada pemberian asam mefenamat dan paracetamol ya, mungkin sedang dalam kondisi yang tidak sehat ya, demam. Nah, kemudian menyimpulkan bahwa Munir itu meninggal karena keracunan arsen. Dari hasil pemeriksaannya ternyata di dalam darah, urin serta lambung ada 30 mikrogram, di dalam urin ada 4,8
miligram dan di dalam lambung ada 460 miligram. Ingat, lethal dose-nya itu kan tadi 70 sampai 120. Ini di dalam lambungnya 460. Jadi pasti dia akan mengakibatkan kematian. Gitu ya. Sedangkan ini lihat, 30 mikrogram itu di dalam darahnya. Ya. Nah, di dalam urin itu normalnya di bawah 50, sedangkan dia di dalam urinnya 480 mikrogram. Jadi bisa kebayang kok konsentrasinya yang sangat tinggi menyebabkan efeknya langsung efek akut. Ya. Nah, sementara kalau yang terjadi pada Napoleon itu, di awal itu dia diduga diracun oleh arsen, tetapi lambat laun akhirnya sirna karena tahun 90-an ketika sampel dari wallpaper di ruang gambar Napoleon dianalisa, ternyata pada dinding wallpaper tadi ada senyawa tembaga arsenit ya atau tembaga asam arsenik. Yang waktu itu pada saat Napoleon hidup sangat umum digunakan dalam pembuatan wallpaper. Jadi wallpaper yang ada di ruangannya dia itu mengandung senyawa tembaga arsenit. Nah, kemudian wilayah desain Helena itu cuacanya lembab. Ya, jadi membuat jamurnya itu tumbuh subur di wallpaper tadi. Nah, karena jamur tersebut tidak nyaman di lingkungannya agak tembaga arsenit, maka jamur itu mengkonversikan senyawa tembaga arsenit tadi menjadi gas trimetil arsin yang sangat beracun. Jadi sebenarnya mekanisme keracunan tidak secara langsung diberikan arsen ke dalam tubuh Napoleon, tapi melalui mekanisme yang terjadi karena di wallpaper dindingnya tadi mengandung tembaga asam arsenik dan ada jamur di dinding tadi karena lembab, malah jamur tadi mengkonversi tembaga arsenik tadi menghasilkan gas beracun arsin. Nah, jadi Napoleon itu secara terus-menerus kan menghirup uap gas ini, tentu saja membuat kesehatannya lambat laun menjadi memburuk, ya. Kadar arsen dalam tubuhnya meninggi saat diperiksa jaringannya 140 tahun kemudian. Nah, teori ini juga didukung dengan kenyataan bahwa banyak tamu-tamu yang teratur mengunjungi Napoleon di penjara Saint Helena itu juga sering mengalami gangguan gastrointestinal. Jadi pencernaannya itu sering terganggu dan juga gangguan-gangguan lainnya yang mirip dengan keracunan arsen. Jadi kalau yang Napoleon ini memang efeknya ke kronis ya karena dia secara terus-menerus menghirup gas arsen, sementara kalau Munir itu efeknya akut karena konsentrasi arsennya sangat tinggi. Oke, sekarang kita lanjutkan yang merkuri. Jadi kalau merkuri ini sebenarnya sering banget kita temui ya. Saat ini beberapa produk kosmetik juga ada yang menggunakan merkuri sebagai bahan dasarnya. Tentu saja ini yang dilarang oleh BPOM karena merkuri ini bukan penggunaannya untuk kosmetik dan bisa menyebabkan karsinogenik atau kanker. Ya. Nah, di industri yang pengolahan tambang emas, biasanya kita juga suka menjumpai keberadaan merkuri ya. Ada penambang-penambang emas liar itu tentu saja ini sangat berdampak bagi kesehatan para penambang emas ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa logam merkuri tadi, ini ya, dia ada 3 kelas ya. Jadi ada logamnya, ada senyawa organik dan senyawa inorganik. Nah, yang berbahaya ini biasanya yang berbentuk merkuri organik ya. Nah, jadi apa namanya penggunaan merkuri itu pada dasarnya ada juga yang menggunakan tapi sebenarnya jarang digunakan ya. Nah, karena berkaitan dengan begitu bahayanya merkuri bagi kesehatan. Nah, saya perlihatkan di sini gambarnya. Jadi ini pada saat kita ada kabar di April 2011 itu tewasnya 10 penambang emas karena keracunan merkuri. Jadi memang penambang emas liar ini terkadang menggunakan merkuri sebagai bahan dasar pengolahan emas. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat merkuri itu bentuknya seperti air. Jadi kalau Anda menggunakan termometer yang raksa, ketika termometernya pecah, dia itu airnya merkuri itu bentuknya seperti cair yang berwarna abu-abu. Jadi kalau Anda nonton film Terminator itu ya, ada yang besinya itu menjadi mencair, kemudian dia berjalan gitu ya seperti air yang tidak bisa disatukan, kemudian dia menyatu seperti itu. Nah, itu merkuri itu seperti itu. Nah, jangan dipegang ya. Oh, ini sulap, saya pengen megang. Nah, jangan, sebenarnya itu berbahaya. Nah,
Nah, jadi dia kalau yang berbentuk padatan ini sebenarnya bisa untuk dipakai duduk ya. Nah, ini yang berbentuk cairnya. Oke, sebentar. Nah, ini kalau kita berbicara siklus merkuri. Jadi merkuri itu biasanya dari suatu industri atau misalkan dari suatu instalasi pengolahan air ya, dia itu apa namanya membuang limbah merkuri ya, memproduksi limbah merkuri ya. Kemudian dari apa namanya pertanian juga, agriculture ya. Nah, kemudian setelah itu dia akan mengendap. Ya, uap yang dihasilkan itu akan mengendap, lambat laun akan mengalir melalui perairan. Nah, pada saat perairan ini siklusnya merkuri ini akan berubah menjadi metil merkuri di dalam perairan yang nanti dimakan oleh alga, dari alga dimakan oleh binatang-binatang lain ya, ikan kecil sampai ikan dewasa. Nah, ikan dewasanya dimakan oleh manusia. Jadi siklusnya seperti itu. Nah, kejadiannya waktu itu di Jepang ada yang keracunan merkuri ya, kasus Minamata. Nanti kita lihat. Jadi mekanismenya itu bisa bersifat korosif, menghambat kerja enzim dan presipitasi protein, pengendapan protein. Nah, yang paling toksik itu ternyata yang inorganik merkuri ya, karena dia mudah larut sehingga absorpsinya menjadi besar dan toksisitasnya menjadi lebih tinggi. Sementara kalau logam merkuri itu dapat masuk lewat inhalasi karena sifatnya mudah menguap. Jadi itu tadi makanya kalau untuk pemeriksaan laboratorium merkuri tidak bisa menggunakan AS secara langsung, tetapi yang ditandem karena pada saat proses apa namanya preparasinya itu merkuri mudah menguap ya. Nah, ini jadi karakteristiknya tadi sudah kita sampaikan. Nah, penanganan keracunannya itu tentu kalau yang menyebabkan akut, maka kita harus mengeluarkan segera. Jadi, emetikumnya, jadi kita harus mengeluarkan secara segera cairan tadi, atau kita juga bisa menggunakan kelator. Ya, kelator itu jadi agen pengkompleks yang bisa mengkomplekskan merkuri. Ya, jadi sehingga nanti bisa mengurangi konsentrasinya di dalam darah. Nah, ini adalah beberapa kasus yang terjadi karena keracunan metil merkuri. Ya, di Jepang waktu itu tahun 53 sampai 60 ya, di Minamata, Niigata, kemudian Guatemala, Ghana, Pakistan, Irak ya. Nah, ini betul-betul merkuri ini sangat-sangat berbahaya. Nah, dampaknya itu bisa menimbulkan kematian, tapi sebelum kematian biasanya juga ada perubahan istilahnya itu mutasi gen ya. Nah, ini efek merkuri yang terjadi di Irak. Kemudian ini efek yang berkepanjangan bagi orang yang hidup, dia menderita seperti ini yang terlihat di gambar karena keracunan metil merkuri. Ya kan? Nah, kemudian gejalanya keracunan metil merkuri itu dia bisa menurunkan parestesia, jadi kepekaannya menurun ya, penglihatannya menyempit ya, rasa nyeri pada lengan dan paha, ataksia, nah ya sulit berbicara, tremor gitu. Nah, itu pasti kalau udah ataksia ataupun misalkan hipersalivasi itu pasti karena gangguan merkuri. Ya. Kemudian yang di Minamata ini karena keracunan akut air raksa. Jadi namanya ini di kota Jepang ini, di kota Minamata, itu merupakan daerah di mana penyakit ini mewabah tahun 58. Pada waktu itu terjadi karena orang banyak yang mati karena mengalami gejala yang aneh dan kelumpuhan syaraf. Jadi ada hipotesis yang menyebutkan bahwa penyakit tersebut mirip orang yang keracunan logam berat. Kemudian pemerintahan setempat memeriksa menyelidiki karena kebiasaan orang di sana itu memakan ikan laut yang dalam jumlah banyak. Ternyata setelah ditelusuri bahwa ikan-ikan laut yang ada di perairan Teluk Minamata itu banyak mengandung merkuri. Sehingga akhirnya
sumbernya diketahui bahwa berasal dari pabrik batu baterai Kisho. Jadi pabrik batu baterai ini ternyata bisa memproduksi limbah yang mengandung merkuri, limbahnya dibuang ke perairan, dimakan oleh ikan, ikannya dimakan oleh manusia, sehingga manusia yang hidup pada waktu itu setelah mengkonsumsi ikan banyak mengalami gangguan sindrom Minamata ya. Jadi apa tuh namanya penyakit yang disebabkan karena terkena efek paparan merkuri seperti kelumpuhan syaraf ya, kemudian jadi perubahan mutagen. Nah, ya. Nah, itu tadi yang merkuri. Nah, sekarang ini adalah beberapa foto gambar anak kecil yang menderita penyakit akibat terpapar metil merkuri, racun metil merkuri. Ya, jadi kita perlu hati-hati sekali ya bahwa merkuri ini juga selain menimbulkan efek akut dan efek kronis ya. Jadi kalau kita sering apa namanya bekerja misalkan nanti di pabrik industri batu baterai itu juga perlu hati-hati. Nah, ini timbal. Timbal juga tak kalah pentingnya harus kita pahami bahwa dia itu banyak juga menimbulkan efek yang cukup berbahaya ya, karena paparannya itu bisa menimbulkan akut dan kronis. Jadi khususnya ini pada anak-anak ya. Nah, banyak sekali pemeriksaan di laboratorium yang memeriksa kadar PB dalam darah polisi, rambut polisi, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya karena diasumsikan PB-nya berasal dari kendaraan bermotor ya. Walaupun pada saat ini sebenarnya bensin itu sudah memiliki quality yang bagus karena mengurangi penggunaan PB untuk proses knocking pada mesin. Jadi tidak lagi serta-merta sekarang ini bensin yang ada beredar saat ini banyak mengandung PB, tidak. Jadi sudah mengalami proses peningkatan apa namanya produk, peningkatan quality sehingga tidak lagi menggunakan PB berhubung PB ini sangat beracun. Ya. Nah ini, jadi ini kita dulu ada kejadian yang menimpa anak kecil karena keracunan PB. Nah, jadi kalau ini acceptable childhood blood lead levels itu artinya bahwa kadar terkecil yang dapat diterima kandungan PB dalam darah anak kecil ya. Jadi dia itu kadarnya itu pada tahun 1997 ya, itu CDC-nya itu adalah 10 mikrogram per desiliter. Jadi makin ke sini itu karena nilainya semakin kecil, artinya toksisitasnya juga semakin harus diperhitungkan. Ya, jadi ini sumber-sumbernya. Kalau PB itu pastinya dari industri cat, ya, kemudian furniture, wallpaper, kemudian tanah, air, udara, kemudian otomobil, ya, kemudian batu baterai, ya, cat dan lain sebagainya. Jadi ini sumber-sumber pemaparan PB. Nah, kita lihat ini ya. Jadi ada cat, kendaraan bermotor ya, kemudian batu baterai dan lain sebagainya. Mekanismenya ini. Jadi PB itu akan menghambat pembentukan hemoglobin. Intinya itu prosesnya. Seperti layaknya CO yang berikatan dengan Hb. Nah, kalau PB itu akan mengganggu sistem hemopoietik. Jadi dia berikatan dengan hemoglobin. Akibatnya akan menjadi anemia. Karena harusnya kan oksigen yang berikatan dengan hemoglobin. Kalau ada PB berarti ada apa namanya saingan gitu ya, sehingga PB yang akan berikatan dengan Hb dan oksigennya tidak berikatan, akibatnya akan anemia, ya, kekurangan Hb. Nah, dan juga kekurangan oksigen juga. Sistem saraf menyerang sistem saraf itu adalah PB dapat menyebabkan kerusakan otak. Jadi ada gejala epilepsi, halusinasi, kerusakan otak besar atau delirium ya, dan delirium. Nah, ini karena PB bisa merusak sistem saraf pusat. Dan pada sistem urinaria jadi bisa menyebabkan aminosiduria. Jadi ini juga PB itu juga dapat berpengaruh terhadap sistem urinaria dan juga sistem pencernaan. Jadi menyebabkan konstipasi dan kolik ya kalau terpapar PB. Nah, kita lihat lagi sekarang.
Jadi ini tadi ya mekanismenya, Anda bisa lihat. Dan selain itu juga di kardiovaskular, di reproduksi, endokrin, karsinogenik, dan lain-lain. Jadi PB itu betul-betul sangat berbahaya sekali. Ya, karena dia bisa juga meningkatkan permeabilitas pembuluh darah untuk di sistem jantung kardiovaskular. Dan di endokrin juga sama untuk fungsi hormonal ya dan sebagainya. Nah, pada kasus keracunan karakteristik PB ini ya, jadi kita juga harus memperhatikan betul karena dia bisa menghambat sistem saraf pusat, gastrointestinal ya pada sistem pencernaan, pada sistem saraf. Kemudian karakteristik pada anak ini juga ada di sini konsentrasi darah PB yang ada dalam darah ya, misalkan lebih kecil dari 3 mikrogram per liter, 10 sampai 14, 15 dan seterusnya. Ini adalah gejala-gejala yang ditimbulkan. Ya. Nah, sekarang kalau penanganan keracunannya tentu kita menambahkan antidot, yaitu ligam pengkompleks yang akan bereaksi dengan logam ya, membentuk kompleks, sehingga logam yang ada dalam darah itu bisa berkurang konsentrasinya. Nah, dan ini juga bisa menyebabkan penurunan IQ pada anak ya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa waktu hidup PB di dalam darah itu bisa 25 hari setelah terpapar, kemudian di jaringan tisu itu ya, jaringan lunak itu 40 hari, dan di tulang dia bisa sampai 20 tahun. Ya, jadi penyerapannya itu memang harus betul-betul kita jaga betul kondisi kita karena dia itu sangat mudah sekali terserap di dalam tubuh. Ya, apalagi kalau untuk yang ibu hamil harap diperhatikan. Nah, kalau ini saya kira ini adalah beberapa angka yang dihasilkan pada saat kasus PB. Nah, jadi kalau kita terpapar PB, maka peningkatannya dalam 1 mikrosentigram per desiliter itu mendapat menurunkan IQ 0,87. Jadi apa namanya? Kita harus hati-hati karena ini ada korelasinya hasil penelitian yang menyebutkan semakin banyak terpapar PB maka akan menurunkan IQ. Ya. Nah, ini beberapa kasus keracunan timbal juga sudah pernah terjadi pada waktu itu di Jakarta. Anak-anak sekolah memiliki kandungan dalam darahnya itu anak-anak 10 sampai 14,9. Artinya anak tadi ditemukan kasus dia keracunan timbal ya. Akhirnya dirawat di rumah sakit karena menurut laporan jadi sebagian anak itu dari biasanya PB itu juga terdapat pada mainan anak ya, biasanya anak suka menggigit-gigit mainan gitu ya. Nah, kemudian ini juga pada saat di Pendambang Emas juga sama, dia juga terpapar oleh PB ya. Apa namanya pada saat itu karena PB-nya itu mencemari tanah ya. Nah, ada juga yang kasus anak terpapar PB karena dari pembuangan limbah pabrik. Nah, jadi kita sebagai misalkan produsen nanti kelak kalau Anda bekerja dalam pabrik harus memperhatikan apa saja yang boleh disebarkan dan yang tidak boleh dibuang ke lingkungan secara langsung. Jadi memang harus diteliti dulu, harus diolah dulu, ya. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pemaparan tentang logam berat ya. Nah, setelah ini tolong dibaca buku toksikologinya. Di sana ada pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan gejala PB, arsen ya, merkuri dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kembali pemaparan materi untuk jenis keracunan yang lainnya. Baik. Terima kasih. Jikalau ada pertanyaan bisa disampaikan di e-learning system ya. Nanti kita akan berdiskusi lagi terkait dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan kuliah kita pada pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat.